Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya. Ya, ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai itu. Saya 100% ya, 1000 triliun persen keturunan orang Jawa asli. Ya, saya adalah keturunan dari Prah Solo. Makanya saya ketika mendengar Bapak Joko Widodo berjanji akan menunjukkan dokumen ijazahnya di muka pengadilan, maka disinilah tempat kita secara legal, konstitusional untuk menanyakan janji itu, untuk menagih janji itu. Iya, sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat pitah tersebut, dan
Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya, dan edukasi yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, perlu kita menyadari bahwa gerakan-gerakan politik yang ada saat-saat ini sulit untuk dibaca, dan itu dilakukan oleh seorang Mulyono untuk mencapai mimpi-mimpinya, cita-citanya untuk mensejahterakan anak-anaknya, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi untuk anak-anaknya Gibran, Kaesang, menantunya, dan bahkan keluarga-keluarga yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana Ray Rangkuti membongkar kebobrokan Jokowi, kelicikan Jokowi dalam menjalankan kemauannya itu sendiri. Masyarakat harus tahu ini jangan dibungkam, nggak boleh dibungkam. Kenapa? Karena negara kita membutuhkan suatu keadilan, keterbukaan, supaya tidak ada lagi yang disembunyikan. Nah, masyarakat menyampaikan di sini, mau bagi-bagi apapun boleh saja, asalkan tidak bertepatan dengan akan adanya sesuatu yang bisa mendongkrak seseorang. Bagikanlah langsung ke yatim piatu, fakir miskin, tempat ibadah, atau yang memerlukannya, tidak dalam momen tertentu seperti saat mau pemilu, pilkada, meski tanpa ajakan atau pesanan. Itu tidak boleh dilakukan. Apalagi yang dibagikan bukan karena keikhlasan tapi kepentingan pribadi. Tidak masalah kalau itu kepentingan masyarakat, tetapi ini kepentingan pribadi yang menunjang melonjaknya reputasi seseorang ya. Ketika pada masa itu, pada masa Pilpres, teman-teman, kita kasih tahu aja bahwa Jokowi bagi-bagi bansos dan mempromosikan yang di belakangnya ada foto Gibran ya, calon wakil presiden pada saat itu. Itu artinya ketidaknetralan seorang presiden di kala itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat miris ya, membuat kita trauma dan takut akan masa depan Indonesia ini. Momen pemilu, semua murid SMA yang sudah punya hak pemilih dapat KIP, nggak peduli kaya atau miskin, itu real ya. Pak Ray Rangkuti sangat cerdas, pemberani, melawat pejabat perilakunya sewenang-wenang dan tidak benar ya, yang melanggar aturan. Ada banyak orang-orang yang melanggar aturan hanya demi kepentingan pribadi. Ambisi kekuasaan itu sangat besar. Inilah yang dikomentari oleh masyarakat Indonesia. Mereka tidak mau terjadi hal-hal seperti ini.
Saya rasa Indonesia harus dibersihkan dari korupsi dan tidak pandang bulu, karena semua elit politik pasti terlibat dan itu harus dibersihkan. Dari tingkat desa sampai pusat pasti Indonesia akan maju dan sejahtera. Itu harusnya yang diutamakan, itu harusnya yang diprioritaskan. Pada kesempatan kali ini penjahat punya duit, yang jujur nggak punya duit, otomatis yang nyogok menang. Itu yang terjadi, bukan karena keikhlasan, karena intervensi yang besar yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa itu sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau nggak didapatkan, maka adanya sebuah intervensi ataupun ancaman. Ya, ketika Jokowi melakukan tindakan-tindakan ini, itu secara terang benderang masyarakat melihat dan mereka tidak bisa mengapa-ngapain. Mereka cuma sebatas masyarakat. Yang melakukan hal ini adalah pimpinan. Tidak berani kita. Ya, Kapolri ya harus bertindak. KPU, Bawaslu, KPK bertindak dalam hal ini. Yang bersangkutan harus bertindak. Ya, bansos hanya alat politik membungkam rakyat, bukan untuk mencerdaskan tetapi untuk membodohan, sehingga rakyat yang mendapat bansos menganggung-anggungkan mereka para penguasa. Padahal secara tidak langsung mereka takut rakyatnya cerdas dan akan menjadi saingan bagi mereka para penguasa, terutama bagi anak dan keluarganya, yang memang politik dinasti ini sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi saat ini cukup membuat trauma masyarakat Indonesia. Takut, ya. Mereka takut dan tidak berani dengan melawan penguasa-penguasa seperti itu. Harapan kita titipkan kepada Prabowo, ya. Pemerintahan yang baru ini semoga Pak Prabowo mulai wanti-wanti dan waspada dan menyingkirkan orang-orang seperti itu. Kalau itu adalah dalam kabinet Prabowo, itu akan hancur nantinya, ya. Orang yang dikasih bansos biasanya KTP-nya difoto dan suruh tanda tangan difoto. Ini hitungan sama yang ngasih bansos. Karena waktu itu saya lihat sendiri di YouTube, ini kesaksian seorang masyarakat, KTP dan suruh tanda tangan terus difoto baru bansosnya dikasih. Sewaktu COVID juta dikasih bansos cuman suruh tanda tangan saja, ya. Disampaikan lagi di sini bahwa, ya, benar Bung Rai, memang bansos yang dibagi-bagikan Jokowi itu modus liciknya. Pemimpin yang tidak adil dan zolim akan diazab di akhirat. Pasti tindakan-tindakan Jokowi itu ada karmanya. Jangan berpikir nggak ada karmanya, ada karmanya itu, bro. Jadi segala sesuatu yang dia buat itu ada karmanya dan ia akan menerima itu. Kalau bukan di masanya Jokowi, ada anak-anaknya, masih ada. Anak dan cucu pasti mendapatkan karma seperti itu. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.